Karena menurut saya lagu anak itu adalah sebuah peta kebudayaan awal. Jadi jauh berpikir kita sebelum kurikulum merdeka, belajar 9 tahun dan belajar di sekolah, lagu anak ini adalah awal pendidikan anak tadi gitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Tepat 1 hari sebelum episode ini rilis, diperingati sebagai Hari Anak Nasional, Sobat TCID. Biasanya kalau kita ngelihat isu tentang Hari Anak adalah soal bagaimana sekolah sekarang, begitu ya, pemenuhan gizi anak, hubungan anak dan juga orang tua. Tapi ada satu isu yang lumayan menarik for me personally, karena balik ke era zaman waktu aku kecil gitu ya, di tahun 90-an akhir, 2000-an awal, ya sure I'm that old. Waktu kecil tuh lagu-lagu anak tuh masih lumayan banyak gitu. Tons of people mungkin kenal sama yang namanya Joshua gitu ya. Joshua Suherman yang sekarang udah jadi artis juga, selebriti juga, terus juga trio Kwek Kwek begitu. Giovanni mungkin kalau misalnya lupa sama nama itu gitu kan, dan juga masih banyak lagi. Bahkan Bondan Prakoso yang terkenal dengan Fade to Black begitu, dulu juga punya lagu anak begitu. Nah, di era sekarang tuh sedikit banget kalau misalnya kita mengingat siapa aja penyanyi-penyanyi yang muncul mengeluarkan lagu anak. Sempat jadi bahasan lama tuh, krisis lagu anak nih muncul dan juga jadi isu setiap Hari Anak Nasional diperingati begitu kan. Kalau misalnya sedikit flashback beberapa bulan atau beberapa minggu gitu, mungkin ada film keluarga yang punya lagu dan akhirnya bisa jadi dalam tanda petik anthemnya lagu anak gitu, filmnya Jumbo ya. Itu menarik juga sebenarnya buat diteliti. Tapi mengenai krisis lagu anak ini adalah satu hal yang menarik buat kita bahas di Suara Akademia kali ini. Nuansanya masih ada hari anaknya begitu. Jadi kita bahas nih, what happened dengan lagu anak Indonesia begitu ya. Kenapa kurang bermunculan begitu? Apakah kurang bermunculan atau sebenarnya ada tapi nggak populer ya kan, dan nggak diterima pasar nih karena kalah sama Cocomelon atau yang lain-lain gitu ya. And for this episode kita bakal ngebahas isu ini bareng sama Mas Muhammad Raihan Sudrajat. Beliau adalah seorang akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan dan juga seorang ethnomusikologis. So, welcome Mas Raihan di episode kali ini. Apa kabar Mas? Halo Mas Muhammad, terima kasih sambutannya. Sehat Mas, apa kabar Mas Muhammad? Baik gitu ya. Di tempat saya tinggal lagi lumayan dingin nih Mas Raihan. Mas Raihan gimana? Dingin juga kah lately atau gimana? Wah, lumayan juga nih di Bandung, terutama daerah Dago gitu ya. Sekarang suhunya tadi pagi mungkin 19 gitu. Ya nggak terlalu dingin sih, cuman ya cukuplah untuk ngebuat selimut jadi makin rapet pagi-pagi ya. Yes. Somehow I miss Dago sih Mas gitu. Kalau dengerin lagunya Moka yang Bandung tuh kangen banget sama Dago gitu. Atau Wah, sarapan di Gempol gitu tuh kadang-kadang kangen banget sih emang. nah itulah kekuatan lagu Mas ya. Jadi denger lagu Moka yang Bandung, contohnya lagu Yura Yunita yang Bandung itu ngebuat kita jadi mungkin kangen suatu tempat, contohnya Bandung, dan itu kekuatan lagu gitu ngebuat kita jadi transfer gitu ke tempat suatu tempat kayak teleport gitu kan, dan Ah, contohnya juga lagu anak itu adalah salah satu isu yang penting ngebuat kita jadi lebih ngebuat topik masa kecil contohnya yang kita bakal omongin hari ini gitu, dan itu ngebuat jadi lebih banyak dampak positif yang saya lihat gitu Mas Muammar. tapi kalau kita sedikit flashback nih Mas Raihan gitu. Lagu anak yang paling diingat sampai hari ini tuh lagu apa sih Mas yang paling nempel gitu dan pengen nyanyiin mulu gitu. Atau misalnya kalau misalnya muncul ke pop up lagu anak nih gitu. Yang paling ada di kepala apa sih sebenarnya, lagu yang mana Wah, nih? ada 3 sebenarnya sih, ada Pelangi-Pelangi itu yang ciptaan yang Pelangi-Pelangi alangkah Ya, indahmu gitu kan, terus juga ada Naik Delman sama ada Burung Kutilang gitu. Jadi lagu oke. ini sampai kapanpun saya bakal ingat gitu. Jadi dari ritmenya, dari apanya, karena tadi ini tergantung dengan lokusnya tadi, dengan sebuah tempat. Contohnya kan kalau di Bandung dulu banyak banget daerah ITB, daerah Sabuga, daerah Taman Cilaki, ada Ya. Delman kan di sana kan. Dan itu bener-bener ngebuat sesuai banget dengan tema lagu anak tadi gitu, karena Hmm. setiap minggu saya diantar ayah, diantar abah waktu itu saya manggilnya, dan naik delman istimewa aku duduk di depan gitu kan, duduk di Ya, samping ya, Pak ya, ya. Kusir gitu kan. Nah kalau untuk sekarang kira-kira walaupun ada delman gitu, cuman mungkin beberapa orang kayak nggak familiar dengan tema tadi gitu, siapa yang Yep. naik delman contohnya. Mungkin sekarang bagusnya ke PVJ atau misalnya Ya. ke mall-mall di Bandung gitu kan, atau ya udah gitu. Jadi
kehilangan konteksnya menurut saya pertama yang mungkin kita bisa obrolin itu ya gitu. Jadi lagu-lagu anak ini kehilangan konteksnya gitu. Mhm. Dan Pelangi contohnya gitu kan ya. Kita lihat Pelangi sekarang mungkin di sebuah kota-kota besar mungkin nggak bisa eksklusif teman-teman yang tinggal di daerah desa atau Mmm. kampung gitu. Jadi rohnya tadi kehilangan dari situ dari si artinya sendiri gitu. Dan burung kutilang contohnya, siapa yang kita bisa lihat burung kutilang di kota sekarang gitu Iya kan? iya, betul. Burung kutilang na 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 gitu kan. Sekarang ya mungkin dengan beton-beton, dengan gedung, apartemen jadinya ekosistem tadi kehilangan sebuah tempat untuk burung. Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita lihat lagi, kaji lagi dari sebuah tata kota macam-macam dan lain-lain karena kehilangan rohnya tadi menurut saya Oh, gitu oke. Mas Muhammad. Jadi relatability nih, kalau kita ngomongin sekarang kita langsung masuk ke obrolannya nih ya. Relatability itu Betul. salah satu hal yang, ngebuat lagu anak itu tuh pelan-pelan surut gitu, Mas Raihan ya. Apakah cuman soal relatability? Karena kalau kita ngomongin naik delman, ya let's say anak-anak muda di Jogja aja deh gitu ya, anak-anak kecil di Ya. Jogja aja naik delman tuh cuma di Malioboro gitu. Atau, eee, misalnya ngomongin pelangi-pelangi juga kayaknya udah jarang gitu taunya. Apakah Betul. relatability ini yang ngebuat fenomena krisis lagu anak ini nih muncul atau sebenarnya ada pergeseran-pergeseran yang lain nih, Mas, yang sebenarnya ngebuat lagu anak tuh makin ke sini tuh makin nggak kelihatan gitu? Atau mungkin kelihatan tapi kitanya aja nggak tahu? Nah, ini dia menarik Mas Bomar. Jadi salah satunya memang itu gitu, relatability tadi, keterkaitan karena mungkin di masa depan lagu anak tadi ya ku naik Gojek online, ku duduk di belakang motor gitu kan Ya, misalnya bisa berubah gitu kan. Nah, tapi salah satu yang nggak kalah pentingnya adalah peran dari pemerintah tentu gitu kan mmm, dan peran industri terutama musisi, dari, arranger, produser, vokal coach bahwa, sekarang ini lagu anak itu menurut saya adalah sebuah arsitektur kebudayaan awal oke, dari, anak-anak kecil gitu karena ini ngebuat perkembangan mereka jadi lebih aware dengan sekitar, dengan lebih aware dengan makanan tradisional contohnya, dengan bermain-main di halaman, contohnya lagu ada Padang Bulan gitu kan, mhm, "Yuk prakonco dolanan neng jobo," gitu ya, ngajak anak-anak main gitu kan. Padang bulan di bawah terang bulan, sedangkan sekarang, nggak boleh main malam-malam," gitu kan. "Masuk betul, masuk masuk masuk." Nah, heeh, itu kan ngebuat konteks anak-anak bermain di bawah cahaya bulan sehingga mereka jadi lebih aware dan lain-lain. Nah, itu peran dari lagu musik tradisional. Cuman saya pikir peran dari musik industri dari tadi adalah pentingnya mereka untuk ngebuat bahwa tadi, balik ke awal tadi yang saya bilang, arsitektur kebudayaan awal untuk anak-anak sehingga mereka lebih aware. Dan itu saya lihat belum terlalu banyak digalakan dari pemerintah karena tentu kita kalau bicara musik industri gitu ya mengenai komersialitas, mengenai apa yang mereka dapatkan untuk income dari untuk kota, untuk mhm, daerah. Tapi ya saya pikir ini kan kita sedang membangun sebuah masa depan kalau ya, kita investasi tanda kutip untuk anak tadi gitu sehingga mereka jadi lebih ngerti mengenai arti bermain, persahabatan, alam. Nah, itu sekarang saya pikir belum terlalu banyak untuk digagaskan oleh pemerintah gitu dan juga peran-peran teman-teman industri musik yang berkecimpung yang besar gitu mmm. Mas. Jadi memang cukup pelik sebenarnya dan complicated kalau kita ngomongin ini. Tapi ini juga bagus sekali saya pikir untuk kita omongin sehingga teman-teman nanti harapannya bisa sadar dan bisa mengaplikasikan apa yang kita obrolin sekarang jadi sebuah pergerakan baru misalnya untuk lagu anak yang lebih populer tapi tanpa kehilangan rohnya itu sendiri gitu Mas. Ini jadi menarik kalau kita ngomonginnya akhirnya, produsen gitu ya, teman-teman, creator musik gitu, bukan content creator tapi emang bener-bener kayak yang Betul. bikin lagu begitu ya, atau misalnya, penyanyinya begitu, jadi sorotan karena dianggap nggak ada yang buat lagi. Tapi dari sisi konsumen juga ada yang jadi kritikan, "Ya anak-anak sekarang nontonnya TikTok," gitu. Lagunya My Name is Pink and Really Nice to Meet You, bukan lagu anak kecil lagi, Mas. Ini kan jadi apa ya, sering salah-salahan nih produsen dan juga konsumen nih. Betul. Nah, Mas Raihan Mhm. ngeliatnya gimana sekarang, Mas? Nah, ini dah peran ketiga tadi. Jadi setelah tadi ada kita ngomongin yang satu, yang kedua pemerintah, sekarang ketiga adalah peran orang tua, Mas, sebagai penjaga gawang di rumah yang paling terdekat. Kita nggak ngomongin sekolah gitu ya. Jadi sekolah mungkin salah satu hal yang berbeda, kita nanti Mmm, bisa omongin lagi. Cuman yang paling penting adalah first step gitu. Saya juga sebagai orang tua punya anak umur 3 tahun setengah gitu ya, ya, bahwa kita yang benar-benar bisa memfilter apakah anak kita akan nonton tayangan yang di TikTok, di ya, Instagram, di YouTube Short, di YouTube Kids gitu kan. Dan saya pikir nggak semuanya itu positif, tapi juga
ada juga yang positifnya juga gitu kan kalau Iya, kita ngomongin hal dari platform tadi. Nah, cuman peran sebagai orang tua ini yang kita bisa mengarahkan mereka, "Oh, bagusnya dengan lagu yang ini cobain deh karena lagunya mhm, positif." Nah, tapi kalau misalnya lagu ini begini 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 karena udah ada penelitiannya kalau kita nonton beberapa kartun contohnya let's say Cocomelon yang sempat tadi kita iya, bahas gitu ya. Itu kan sequence antar scene cepat sekali gitu. betul. Dan itu teman-teman anak-anak itu terpaku diam tanpa bisa mereka memproses sesuatu sehingga jadinya hanya satu arah. Nah, ini dia nih. Iya, Jadi peran lagu anak ini terutama dalam musik modern sekarang kan satu arah dari YouTube, dari TikTok betul. ke anak gitu. Sedangkan kalau dulu kita belajar lagu anak, ibu guru yang ngajarin dari Iya, sekolah misalnya kan ke kita pun nyanyi bareng jadi dua arah di sana. Nah, ini sesuatu yang hilang selama ini yang saya pikir, wah ternyata selama ini anak-anak hanya mengkonsumsi saja tanpa iya. bisa mengkonfirmasi ke pengajar, ke guru vokal, ke orang nyanyikan. Makanya peran orang tua tadi saya balik lagi itu penting untuk bisa mengklarifikasi, "Oh, lagu ini mengenai ini loh, Umi," misalnya kan, "lagu Iya, Pelangi-Pelangi ini apa sih? Alangkah indahmu merah, kuning, hijau di langit yang biru, emang ada warna-warna? Terus siapa sih yang menciptakan pelangi?" Misalnya gitu kan, kalau jokes anak-anak 90, iya, "Oh, ciptain pelangi Agung," gitu kan. iya, Padahal bukan kan. Tapi sebenarnya Tuhan gitu kan, heeh, nah itu kan bisa dijelaskan dari sains. Pelangi ini ada 7 warna, Nak, Magiku Hibiniu, dan ini adalah dari saat embun dari awan kena cahaya matahari bla bla bla. Nah, itu kan heeh, ternyata peran lagu anak di sana jadi sebuah tuh yang scientific yang kita bisa betul. jelaskan secara ilmiah. Nah, lagu anak sekarang mungkin hanya bisa nggak saya nggak bilang semua, Mmm, tapi beberapa itu yang penting viral, naikin algoritma, muncul di FYP gitu iya, kan. Pokoknya tema-temanya yang sensual, misalnya kalau misalnya sensual atau misalnya temanya yang wah kontroversial gitu kan. Nah, itu yang penting bisa muncul nih. Nah, jadi mhm. generating income juga dan seperti itu. Tapi saya pikir jauh sekali saat kita ngomongin mengenai burung kutilang, pelangi gitu kan, padang bulan, itu sesuatu yang lebih ngebuat anak berpikir gitu, Iya, Mas. Kayak contohnya lagu anak Inggris, bahasa Inggris gitu, Twinkle Twinkle Little Star gitu kan. Itu sebuah philosophical thoughts gitu kan, ada apa ya di bulan itu kok bisa berkelip-kelip ya? Itu gimana? Jelaskan sama orang tuanya. Oh, begini nah, cahaya bintang itu yang kita lihat sekarang, ternyata itu adalah refleksi dari ratusan tahun yang kita lihat karena bla 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 bla. Nah, itu kan bisa lebih dalam dan lebih filosofikal gitu Mas yang saya pikir. Jadi peran orang tua itu sangat menentukan Mas Muammar. oke, jadi intinya adalah bukan soal di produksinya, karena produksi sebenarnya ada-ada aja gitu, tapi nilai yang Betul. harus dibawa dong ya, Mas Raihan ya? Betul, itu dia Mas. Idenya, pikirannya, dan apa keterkaitan mengenai budayanya tadi gitu kan. Karena saat seseorang atau seorang anak atau orang tua mungkin sudah terserabut dari akar budayanya, mereka nggak punya pijakan seperti apa ya misalnya produser nih pengen buat lagu anak, tapi kalau mereka mungkin belum riset sesuatu, belum belum secara dalam bidang etnomusikologi misalnya budaya tadi keterkaitan gitu kan, itu akan sulit untuk bisa menentukan lagu anak apa yang kita akan buat ya, seperti Mhm. apa nih temanya ya, dan apa pesan yang kita bawa ya gitu. Tapi kalau misalnya mereka tidak lekat dengan kehidupan sehari-hari, dengan kehidupan sosiologi dan lain-lain, itu akan cukup menantang menurut saya Mas Muammar gitu. Tapi karena memang lagu anak ada terus, tapi seperti apa nih yang buat lagu anak yang bisa berdampak contohnya, yang bisa makanya peran psikolog penting banget, psikolog anak, peran educator, vocal coach gitu. Jadi kita masing-masing harus bisa memberikan suatu sumbangsi untuk pergerakan ini Mas Muammar gitu. Oke, so iya, krisisnya bukan cuma soal, jumlah lagu anak, karena sebenarnya kalau mau ngetik, lagu anak gitu di YouTube dan Spotify banyak banget, bahkan ada YouTube Kids sendiri. Cuman the value yang ngebuat anak itu tuh akhirnya jadi berkembang dan, apa ya, tertarik untuk bisa dimasukin nilai-nilai sebagai good human being ketika jadi dewasa, itu yang justru malah jadi krisis, Mas Raihan ya? Betul betul Mas, karena memang kalau dari segi produser saya pun musisi, saya bermain musik, kami punya formula gitu untuk Mhm, buat lagu itu catchy dalam 3 detik pertama, gitu iya, kan. Nah, itu yang ngebuat anak-anak jadi lebih misalnya dengar lagu ting tereng tereng teng teng tereng tereng. Nah, itu kan happy kan iya image-nya gitu kan betul, dari sebuah melodi tadi. Nah, itu yang ngebuat anak jadi, "Hah, mau nonton nih." Bahkan ada beberapa video yang saya lihat di reels gitu ya. Ibunya di ruang TV, anaknya di dapur, ibunya setel intro lagu Cocomelon, anaknya langsung lari. Wah, tahu nih gitu kan. Jadi itu iya. attract attention. Jadi kalau kita berpikir bahwa lagu atau musik itu hanya sebuah figur atau hiburan, tapi sebenarnya enggak, ini alat sebuah tanda kutip untuk mengatur pikiran kita gitu Iya, kan. Jadi bahaya banget kalau kita buat
lagu yang destruktif, misalnya untuk yang kurang baik karena bisa menghancurkan dalam bawah sadar tadi anak-anak. Tapi kalau kita ngebuat lagu anak tadi happy dan anak-anak pun jadi lebih happy, makanya ini penting banget untuk bisa aware hal seperti itu, Mas Muhammad. Oke. Menarik juga nih kalau sekarang pola konsumsinya berbeda gitu ya, Mas Raihan gitu. Buat orang yang kelahiran di tahun 90-an awal just like me, Just like umurnya me too. kepala umurnya udah 3 gitu ya. Kita nggak segampang itu buat mengakses hiburan begitu. Bahkan Betul. mengakses konten. Kayak dulu denger lagu anak tuh orang tua bisa beliin kaset, atau mungkin ya kaset lah udah paling 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 terjangkau gitu. Dulu nggak semua rumah punya CD player, tapi semua rumah masih punya radio tape begitu. Ya, Kaset isinya lagu-lagu anak begitu kan. Lombanya bukan lomba sih. Konten pun di TV juga masih ada. Sorry referensinya tua buat yang umurnya di bawah 30 ya. Tralala Trilili gitu. seneng rasa hati. Agnes Monica belum jadi artis Hollywood, masih nyanyi cilik gitu at that time. Karena kan platform digital nih yang semuanya tuh benar-benar berubah landscape-nya. Ketika anak dipegangi Betul. gadget gitu kan ya Mas Raihan, even itu YouTube Kids, mereka bisa scroll semuanya dan kita tahu algoritma menyesuaikan apa yang mereka suka nih. Persebaran dari platform digital ini juga ngefek ke permasalahan krisis lagu anak ini nggak sih Mas sebenarnya? Oh banget Mas, banget. Jadi memang kalau kita comparing tahun 90 gitu ya. Ini saya berbicara dari segi musik dulu, musik Ah, produser contohnya gitu ya. Kita zaman dulu hanya kaset atau laserdisc katakanlah atau misalnya videotape. Untuk dengar antara satu, antara track 3 atau track 5 gitu. Kalau sekarang gimana Mas di Spotify atau misalnya di Apple Music? Nggak suka lagu pertama, skip. next. Oke. Go. Lagu kedua, next. Nah, zaman dulu Mas tahun 2000-an 90 nggak suka lagu pertama, kita harus fast forward. Kasetnya muter dulu dan itu Betul. nunggunya agak lumayan ini. Kalau kelewat, kita harus ulang lagi. Iya, betul. Kalau belum harus cepetin lagi. Nah, proses inilah yang ngebuat kita jadi lebih sabar. Oh, I Jadi see. lebih reflektif. Jadi lebih menghargai sebuah proses. Nah, tapi kalau sekarang anak-anak bosan nih, aduh nggak bagus nih. Track 1 next. Track 2 next. Track 3 next sampai kan ketemu mereka next. Jadi mereka jadi menghargai pun kurang itu di situ gitu. Dan proses untuk menghargai musisinya juga kan itu kita Ya, capek buat-buat nih intro panjang nih 5 menit gitu kan. Wah, megah pakai orkestra tahu-tahu nggak bagus mam next next. Nah, ya. jadi itu memberikan sebuah dampak juga untuk perkembangan anak-anak sekarang gitu. Jadi lebih kurang sabar, jadi kurang menghargai proses. Tapi anak-anak kita nih ditempa oleh zaman VOC kalau Ya. bahasanya gitu ya, itu bisa lebih sabar dengar semua track. Makanya kita jadi cenderung lebih hafal satu kaset tadi satu album karena kita dengerin dari awal sampai akhir gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah algoritma yang mempengaruhi, jelas Mas mempengaruhi banget. Jadi apa yang muncul di FYP, apa yang muncul di home YouTube Kids pas kita buka YouTubekids.com gitu kebuka, itu adalah hasil dari yang orang dengerin secara macam-macam dalam berbagai dunia gitu. Jadi makanya itu sangat mempengaruhi daya dengar orang-orang juga. Misalnya sekarang yang naik lagu anak-anak dari Amerika Latin nih. Ya. Nah, pasti otomatis itu bakal diterjemahin eventually nanti dalam bahasa Inggris, terjemahin dalam bahasa Indonesia supaya bisa lagi masuk ke dalam pasar anak-anak yang ada dalam suatu negara gitu. Jadi jelas mempengaruhi dan kalau misalnya kita tanya seberpengaruh apa, ya tadi gitu. Perannya siapa yang nggak tahu Cocomelon, siapa yang nggak tahu tayangan anak-anak gitu kan dalam berbagai format gitu dan kita juga ngomongin mengenai kita belum bicara mengenai anomali tungtung Ya. sahur yang lagi rame sekarang ini yang Betul. itu mempengaruhi banget anak-anak sekarang gitu. Jadi bahasanya brain rot gitu kan kalau misalnya kita ngomongin gitu dan anak-anak jadi anomali-anomali sehingga tadi gitu. Ini hanya membuat konsumtif, waktu Ya. terbuang tanpa mungkin tanpa nggak belajar apa-apa. Walaupun mungkin nggak harus belajar apa-apa, cuman di bawah alam sadar itu pasti berpengaruh Mas untuk anak-anak yang masih sebagai spons gitu ya. Nyerap informasi, kita ngomong ini ngomong itu pasti masuk dan itu tercermin nanti dari kepribadian sehari-harinya gitu Mas Muammar. Ini jadi menarik juga kalau misalnya kita bandingin konten lagu anak yang ada dari luar negeri gitu ya, yang tidak berbahasa Indonesia dan juga konten lagu anak nasional nih Mas Raihan begitu. Um, Ah, Kalau dilihat anak-anak kecil sekarang, at least nggak generalisir deh, yang ada di lingkunganku betul. sekarang, mereka lebih paham soal Cocomelon, Baby Shark begitu dibandingkan lagu-lagu anak Indonesia begitu, lagu anak yang diciptakan dari musisi Indonesia begitu. Nah, ini kan juga didukung tadi kalau kita ngomongin algoritma sudah lah ya gitu karena memang itu memang platform global gitu Mas.
makin maraknya lagu anak dari luar negeri dan lagu anak Indonesia yang terkesan tenggelam nih. Apakah itu juga yang ngebuat krisis lagu anak itu tuh kerasa nih Mas sekarang di sini? Karena lagu anak tuh praktis udah nggak ada yang muncul sekuat kayak lagu-lagu anak zaman dulu gitu nih Mas Rehan. Ya, betul. Menarik Mas Muammar. Jadi kita butuh icon Ya, sebenarnya. Contohnya seperti Sherina, Giovanni, Trio Kwek Kwek, ada Dea Ananda, dan masih banyak lagi penyanyi cilik tahun 90-an, 2000-an yang benar-benar merajai pasar musik anak Indonesia tahun itu. Nah, itu mereka icon gitu. Mhm. Mereka bukan bukan hanya membawa nama mereka sebagai pribadi mereka, cuma mereka membawa pergerakan gitu. Saya adalah icon musik anak tahun 2000-an. Nah, itu Ya, dia. Nah, itu yang kita butuhkan sekarang gitu. Sehingga oke, sekarang kalau mau musik indie gitu ya, musik indie si X, si A, musik pop Melayu, si B, si C, musik ya, ini. Nah, musik anak sekarang siapa gitu. Nah, itu kita butuh icon walaupun mungkin nggak semua orang orang tua ingin menjadikan anaknya seorang superstar icon musik anak ya. gitu ya. Cuman nggak dipungkiri kita butuh icon yang bawa pergerakan tadi gitu di era 2025 sampai ke depan ini. Karena kalau misalnya tidak ada mungkin jadinya tercerai-berai kasarnya, oh saya ngikutin ini, saya ngikutin itu, saya ngikutin ini gitu. Dan itu bagus juga menurut saya, variatif, Mhm. referensi banyak. Karena saya juga sebagai vocal coach, saya juga ngajar anak-anak umur di bawah 10 tahun. Kebanyakan lagu-lagunya itu lagunya Disney Oh, Princess oke, gitu kan, ya. lagu-lagu yang kayak Aladdin, Frozen, itu karena didominasi oleh lagu-lagu pasar dari luar gitu kan. Mhm. Nah, lagu Indonesianya hampir nggak ada Mas, gitu. Yang Jadi baru ya kalaupun ini nggak ada, ada ya? betul, hampir nggak ada karena walaupun ada Sherina zaman dulu. Ya. Nah, kayak gitu. Terus juga lagu-lagu tradisional kayak yang kita tadi omongin kayak Padang Bulan, lagu Naik Delman. Nah, untuk lagu Indonesianya ada satu dua tapi karena memang kita kehilangan icon tadi gitu. Kehilangan representasi dari anak di Indonesia gitu kan. Kalau dulu kita Indonesia nih lagu Sherina nih, wah, filmnya juga muncul gitu kan. Nah, mungkin sekarang kalau kita bisa tarik sekarang adalah mungkin lagunya Jumbo ya kan yang Ya. kemarin kan lagi filmnya muncul juga lagu anak yang naik gitu kan. Tapi memang kita butuh sekedar dari itu gitu. Kita butuh icon yang menggerakkan tadi sehingga anak-anak merasa ada kesamaan atau relasi dengan icon tadi. Wah, saya seumurnya Sherina nih. Berarti Ya. lagu Sherina itu kayak gua banget loh. Nah, itu yang kita inginkan dari anak sehingga mereka jadi merasa ada satu kesamaan dalam icon tadi dan itu nggak dipungkiri terjadi gitu Mas dengan Mas Muhammad juga lahir tahun 90-an sama kayak Ya. saya nih gitu kan. Jadi itu membawa pergerakan yang positif gitu. Anak-anak Ya. jadi muncul, ada anak-anak yang merasa wah Sherina aja bisa, aku juga bisa dong. Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Nah, itulah yang membuat pergerakan kita semakin bagus ke arah positif. Jadi peran orang tua, anak tadi kemauan karena mungkin jangan sampai kita sebagai orang tua, ayo nak, ayo pengen Ya. cilik nanti dapat uang, enggak juga gitu Ya. kan. Ya. Betul, betul, Cuma betul. kita juga harus mikirin kesehatan mental anaknya kita gitu dan macam-macam yang kita harus pikirkan juga dan harus siap dengan konsekuensi tadi gitu. Kalau misalnya anak jadi penyanyi cilik gitu ya. Jadi memang nggak dipungkiri kita butuh icon Mas Muhammad seperti itu. Ya. Icon penting begitu. Tapi kalau kita berbicara soal lagunya sendiri nih Mas, dan juga pengen dari ngeliat Mas sudut pandang Mas Rehan dari seorang etnomusikologis nih. Kan lagu Ya, anak itu tuh banyak yang bisa, tadi Mas Rehan mention ya, punya value yang bisa ngebentuk society in the near future dari mereka bertumbuh kembang nih Mas. Nah dari ya, sisi etnomusikologi, peran lagu anak tuh dalam membentuk kesadaran budaya sama nilai pada anak tuh sebesar apa sih Mas? Karena dulu sih nggak mikir sejauh ini nih gitu. Kayak lagu anak betul, cuma buat hiburan aja atau lomba 17-an gitu ya, semua siswa suruh lomba nyanyi dan yang menang ya itu-itu betul, aja gitu. Tapi cuma tahu lagunya ya kan. Sebenarnya segede betul. apa perannya nih lagu anak kalau dari sisi ethnomusikologis nih Mas? Betul. Jadi kalau misalnya saya lihat Mas Warno kasih ini juga saya pikir penting untuk kita bahas semua gitu, terutama teman-teman yang di bawah 40 yang masih anak-anak muda gitu kan mungkin tertarik untuk buat lagu anak. Karena menurut saya lagu anak itu adalah sebuah peta kebudayaan awal gitu. Mhm, Jadi jauh berpikir kita sebelum kurikulum merdeka, belajar 9 tahun dan belajar di sekolah. Lagu anak ini adalah awal pendidikan anak tadi gitu. mhm. Untuk ngerti secara saintifik, secara sosiologi, secara apa namanya? Kemasyarakatan dan lain-lain sehingga anak tadi mengerti bahwa sebelum mereka belajar sesuatu mereka udah dibeli pembekalan dasar nih oleh lagu anak tadi sehingga kayak kalau misalnya kita ngomong bahasa ilmiahnya nanti saya akan jelaskan kayak kosmologi tadi gitu miniatur Ah, kosmologi budaya jadi intinya semua yang terjadi dalam di situ itu
adalah pengetahuan lagu anak tadi. Contohnya lagu Pelangi-Pelangi, contohnya mengenai lagu Naik Gunung, Naik Delman, contohnya jalan lihat kebunku, itu kan sebuah proses untuk menghargai alam gitu kan. Nah, kalau misalnya kita diganti dengan bisa aja kita ganti, cuman kalau misalnya kita kehilangan konteks tadi yang alam mengenai dalam perspektif etnomusikologi, yaitu Ya. memahami manusia melalui musik atau bunyi, itu akan hilang pengetahuan alam awal tadi. Sehingga anak-anak mungkin saat mereka nggak diajari dengan nyanyian, nggak diajari dengan sebuah gerakan filosofis tadi dari sebuah lagu, mungkin mereka akan mengalami konteks yang membingungkan saat mereka masuk dalam sebuah kemasyarakatan untuk bergaul dengan temennya, gitu kan. Misalnya kita biasa nih, kita lihat di playground anak-anak rebutan main pasir gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita diajari dengan pelan-pelan dengan sebuah lagu anak yang masuk di bawah alam sadar, ini akan sangat membuat perspektif mereka berbeda gitu. Oh, mereka bisa memahami satu sama lain, mereka pun bisa ngebuat jadi lebih aware, bermain bersama. Yuk kita sharing, kita berbagi. Misalnya, yuk, ini saya buat langsung nih lagu ini. Yuk kita berbagi di playground, jangan berkelahi. Yuk kita bersama-sama. Itu walaupun sebuah lagu gitu kan, tapi itu ajakan. Iya. Sehingga anak-anak pas di playground, oh, kata lagu tadi kita nggak boleh berkelahi, kalau mau main ini harus sharing. Nah, itu kan ngebuat sebelum kita jangan ini ya, jangan rebut-rebutan ya, dibanding kalimat direct seperti itu, di bawah alam sadar tuh akan masuk dalam anak-anak. Dan ini juga saya udah praktekkan sama anak saya gitu ya, di bawah saya buat lagunya, saya buat lagu custom untuk dia saat dia coba untuk ini, dan itu ngebuat ke arah positif, Mas. Gitu. Jadi I dalam see. perspektif etnomusikologi ini sangat penting untuk kita bisa melihat perkembangan anak di awal gitu. Ini bukan kita, Mas, tapi anak saya nggak bisa nyanyi nih, nggak masalah gitu. Yang penting bisa rhyming, bisa goyang badan, dan bisa ngerti sebuah kata, itu akan ngebuat jadi masuk ke dalam awal sadar mereka dan membuatkan perilaku yang positif di depan gitu, Mas Muhammad. Ini juga saya jadi udah praktekkan langsung dengan anak saya gitu, Mas. So actually proses produksi lagu anak yang value-nya pas gitu ya, dan benar-benar bisa nanemin nilai, itu jadi hal yang lumayan penting. Well, kalau kita ngomongin soal musik, kita nggak bisa ngelepasin itu dari soal nilai ekonominya ya. Pasti produser juga Betul. mikirin hal itu, tapi bisa masukin value ini jadi lumayan hal yang penting nih, Mas. Betul, sebuah bonus juga gitu, Mas. Karena ya mungkin semua orang udahlah lagu anak yang penting background anaknya happy gitu. Tapi nggak dipungkiri itu jadi sebuah bekal untuk kita gitu kan. Coba kalau kita misalnya, saya kan dulu diajarin di DKM di masjid dulu, surat panjang gitu, ayat kursi contohnya gitu kan. Itu panjang loh, Mas, suratnya lumayan panjang tuh buat anak-anak dari kelas anak 2 SD, 1 SD gitu. Tapi sampai sekarang saya hafal gitu. Kenapa? Karena dibuat ritme, ada nada, ada intonasi yang ngebuat kita hafal di dalam otak kita. Jadi ada penelitiannya, memang kalau misal kita menghafal sesuatu itu, makanya kenapa mantra-mantra dan sebuah kata-kata doa itu dirapal sangat panjang tapi mereka bisa hafal, karena ada ritmenya, ada nadanya. Nah, ini sebuah metode juga untuk teman-teman mungkin yang bisa, oke, daripada ngapalin kata-kata panjang, susah nih bla 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 bla, dibuat lagu. Itu, Mas, yang saya udah lihat di Kalimantan, di beberapa teman-teman daerah di kampung, kalau mereka bisa paham ya mantra sepanjang ini, nyanyian sepanjang ini, karena dibuat lagu tadi. Nah, ini yang bisa kita refleksikan dalam lagu anak. Jadi itu yang saya hafal coba sampai sekarang, Pelangi, Naik Delman, karena nadanya tadi. Coba kalau nggak ada nadanya, Naik Delman istimewa, kerudung di muka, kerudung samping Pak Kusir sedang bekerja. Aduh, panjang banget dan Panjang ribet gitu banget, kata-katanya kan. Tapi saat dibuat lagu, happy, anak-anak udah bisa ngebuka pikirannya, lagu itu akan masuk. Pesan tadi akan masuk secara nggak langsung. Jadi dibanding ngajarin anak itu, woi jangan begini, jangan begitu. Tapi saat kita coba untuk masuk dengan lagu, ini akan pengaruh banget. Gitu, Mas Muhammad. Menarik. Sekarang kalau kita ngomongin situasi yang sekarang adalah anak-anak mendengarkan lagu-lagunya orang dewasa begitu. Bahkan anak kecil dipaksa nyanyi lagu yang temanya dewasa juga terjadi di tahun 2010-an ya. Betul. Doesn't want to mention siapapun atau nama yang besar, tapi you know Benar, ya. gitu ya. Benar. Ada konsekuensi logis nggak sih, Mas Raihan, gitu, ketika anak-anak tuh mengkonsumsi lagu yang tidak sesuai dengan their situations gitu. Kan sekarang wajar ya ngelihat anak-anak tuh kayaknya joget di TikTok pakai lagu statue yang bukan buat mereka gitu. Gitu, Mas. Atau velocity yang nggak sesuai sama mereka juga, ya kan. Bahkan
lagu-lagu yang viral pun penulisnya juga bilang bahwa enggak, ini lagu nggak soal cinta gitu, ini lagu soal minuman Betul, sebenarnya yang buat 21 plus. betul, Konsekuensi nilai value orang itu tuh budaya ada nggak sih Mas kalau misalnya memang anak-anak ini betul. akhirnya ke drive ngedengerin lagu-lagu yang kayak gitu Mas? Ini saya refleksiin dulu waktu itu dari pulang dari kampus di lampu merah. Ada pengamen anak kecil, umurnya mungkin sekitar 5 tahun, sangat kecil, 5 tahun, gitu. Oke, nyanyi lagu di apartemen, di depan lampu merah. Maafkan aku menduakan cintamu. Itu Mas, saya di mobil dengerin itu, wah ini udah sangat-sangat memprihatinkan untuk saya gitu ya, karena itu kan Ya, lagu mengenai cinta, seseorang diduakan, diselingkuhi, kita katakanlah begitu gitu ya. Dinyanyikan oleh anak umur 5 tahun gitu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah mereka tua sebelum berkembang, kasarnya betul. gitu. Jadi mereka tuh bukan menjadi anak-anak seutuhnya gitu. Mereka tuh cepat sekali dewasanya gitu. Ya. Kita belum ngomongin mengenai anak perempuan misalnya yang bisa menstruasi lebih cepat dan lain-lain secara saintifik. Enggak, cuman secara psikologisnya mereka saat mereka dengerin lagu tadi, ah kayaknya punya pacar enak ya, kelas SD, Ya. ya kan? Dengan lagu-lagu tadi. Dampaknya sangat terasa banget, Mas. Jadi dari itu contoh cinta-cintaan. Lagunya kita belum bahas mengenai lagu yang mengenai depresi. Gitu Mhm. kan, lagunya yang mengarah ke dalam arah apa? Hurting themselves gitu kan. Itu Ya. juga sangat-sangat terlihat gitu. Jadi hasilnya apa? Krisis identitas dini gitu. Mhm. Jadi saya ini apa ya? Oh, kayak lagu Ungu deh misalnya. Kita nggak bilang lagu Ungu Ya. itu nggak bagus atau enggak. Cuman itu contohnya untuk dinyanyikan anak-anak sekarang gitu. Jadi distorsinya itu jadi kerasa banget untuk anak-anak sekarang tuh dalam relasi, mereka pengen pacaran lebih cepat, tubuhnya mereka juga pengen make up kayak artis ini Ya. nih gitu kan, karena dia nyanyi lagu ini jadinya dan juga ekspresinya mereka gitu. Mhm. Kata-katanya tuh mungkin bisa dibilang nggak wajar untuk anak-anak gitu kan. Contohnya kayak misalnya mereka, "Aduh kamu nih ganjen nih," padahal yang bilang anak kelas 4 SD misalnya, Ya. "Ih kamu buat aku ilfeel nih," anak kelas 3 SD yang ngomong. Itu karena apa? Lagu-lagu tadi, pengaruh sosial media kita bilang gitu. Cuman salah satunya yang berpengaruh besar adalah tadi, lagu-lagu anak tadi. Sehingga yang nggak dipungkiri Mas, jadi anak-anak tadi tuh kehilangan identitas saya nih seperti apa, lebih cepat mature gitu kan, lebih cepat akil balik kita bilangnya, lebih Ya. cepat untuk bisa secara psikologis mereka pengen bertarik dengan lawan jenis. Tapi kalau misalnya kita sesuai dengan umurnya, makanya saya pikir peran psikolog anak penting banget. Ini loh lagu anak yang cocok umur, dari umur rentang 5 sampai 9. Ini loh lagu Ya. 9 sampai 15. Jadi kan fase anak-anak, toddlers, teenager, mature dan orang-orang dewasa itu jelas gitu. Tapi kalau sekarang semua dibombardir oleh algoritma, jedar, semuanya kena semua kalangan gitu. Jadinya nggak terpusat dengan jelas gitu. Lagu anak saya pikir juga makanya perlu tadi semua lini Mas, orang tua, guru di sekolah, dari peran admin seorang sosial media contohnya gitu ya. Ya. Jadi wah, ini nggak bisa kita kerja sendirian kan. Karena kalau udah kerja di sini bablas nih golnya, gol lagi di situ. Di sini jadi seperti itu jadinya nggak saling terpusat. Makanya saya pikir dampaknya sangat terasa, terutama anak-anak di kota-kota besar, di desa-desa juga yang sekarang juga lagu-lagunya udah ya lagu-lagu statue gitu Ya. kan, velocity semua di sekolah jadi kurikulum Heeh. kasarnya gitu kan. Tapi ini yang ya memprihatinkan, cuman ini adalah yang kita hadapi sekarang gitu. Tapi bagaimana gitu solusinya yang kita perlu perbaiki, bukan perbaiki ya, cuman sesuaikan gitu. Karena kalau kita mau memperbaiki ini bisa, cuman akan sangat lama dan butuh berbagai pihak untuk bisa maju bersama gitu Mas Muammar. Ya. Pacu jalur yang ngetren aja kalau dibaca liriknya tuh yang Black Touch itu udah Enggak, itu bukan buat anak-anak bukan dijoget buat gitu anak-anak sebenarnya. Mas. Aduh, itu kan di iPhone maksudnya. Nah itu dari contoh yang paling viral gitu kan, yang sampai ditiru oleh pembalap dunia, pemain sepak bola. Ternyata saat kita teliti liriknya dari segi lirisis gitu, mungkin ini nggak cocok untuk anak-anak yang masih anak-anak gitu Mas. Ya, Jadi ya, ya. ini yang aduh prihatin ya. Cuman gimana caranya gitu peran ini gitu. Makanya tadi banyak sekali yang bisa kita obrolkan bukan cuma dengan teman-teman akademisi, tapi juga peran teman-teman psikolog, teman-teman guru, teman-teman pendidik, teman-teman orang tua gitu kan, supaya lebih aware bahwa ini adalah masalah yang serius gitu. Karena tadi gitu kan, jadi lebih mungkin dengan konten ini, dengan lagu ini menjurus ke sini sehingga nonton film ini dan lain. Wah pokoknya luas sekali Mas Muhammad Ya. gitu. Jadi intinya
tidak hanya dibebankan ke produser musik ataupun juga musiciannya ya Mas ya, karena Betul, bukan cuma mereka doang gitu ya sekarang ya. betul, Gimana guru sama orang tua gitu, karena bisa jadi produser dan juga musisinya udah bikin yang bagus, orang tuanya ngasih handphone tanpa parental advisor gitu. betul. Gitu lah ya. Karena kita sering lihat kan kalau di apa food court atau di Ya, mall orang tua makan misalnya supaya anaknya nggak rewel gimana sih? Taruh iPad depan anaknya, betul. ya kan? Taruh handphone depan anaknya. Saya nggak bilang ini kurang bagus nggak gitu. Cuman ini bisa menimbulkan efek yang serius tanpa di guide sama orang tuanya, Ya, dibimbing gitu. Oh, misal kita nonton nih anak saya nonton iPad, saya, oh ini kenapa? Oh, ini kenapa kok dia mukul temennya? Nah kan, ya, kalau orang tua nggak tahu, oh iya itu gitu-gitu aja. Nah, kita harus bisa jelasin. Oh begini dalam dunia ini kan ada orang yang mungkin kurang dapat perhatian, kurang perhatian. Ya jelasin ke anaknya seperti itu. Jadi makanya hmm, kenapa dibimbing orang tua itu emang harus di-guide gitu ya, anak tadi dalam segi musik dalam pak ini kok liriknya kok kayak misalnya bunuh 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 kasar gitu kan anak-anak ya, kan denger ini nah itu dia peran orang tua di situ kalau enggak mereka cari apa sih bunuh Google begini oh ternyata begini nah itu yang saya pikir dampaknya kita nggak bisa sepelekan mas jadi peran orang tua tadi penting juga bukan penting juga sangat penting menurut saya gitu dalam hal ini gitu untuk bisa membimbing anaknya tapi gimana nih mas kalau misal katanya mungkin saya single parents nih gitu kan saya juga mungkin sibuk kerja di kantor nah tadi saya pikir nggak ada yang bisa kita jadi akan alasan karena memang kita perlu guidance semua, perlu pengaturan kalau misalnya diurus sama susternya, suster diberi edukasi juga, diurus oleh saudaranya, perlu edukasi juga. Jadi saya pikir banyak sekali mas yang bisa kita gunakan dan lakukan asal kita mau sebagai parents atau orang tua atau orang dewasa untuk ya. membimbing anak-anak kita masa depan gitu mas. It doesn't mean lagunya sudah ada gitu udah dipasang di YouTube Kids, kita juga nggak ngajarin dan juga mendampingi anak menerima konten ya Mas ya? Itu kan dan kalau proteksi anak kita kuat dan kita pun proteksinya juga bagus, anak tadi nggak akan terpengaruh gitu. Oh kata Yes. ayah saya lagu ini katanya nggak bagus ya, jangan dengerin lagu ini ya. Nah Nah, misalnya denger lagu statue-statue kata temannya, lagu ini kan liriknya nggak pas ya. Kayak kata mama saya kan lagu ini begini. Nah itu dia. Jadi proteksi anak tuh udah kuat tanpa kita harus lindungin mereka jalan ke food court ke mall kita nggak harus pegangin mereka, cuma ya, di dalam sadar tuh mereka udah punya proteksi sendiri anti ya. protection mereka untuk bisa ngelindungin mereka dari sesuatu yang mungkin kurang baik untuk mereka gitu. Kita udah bekali itu di situ. Dan kalau misalnya nggak dibekali apa jadinya? Masuk semua tuh Ya, malware, betul. firmware, semua virus-virus jadinya tercuci otak kasar seperti itu, Mas. Jadi kalau misalnya kita bisa rangkum soal permasalahan krisis lagu anak ini bukan cuma soal kuantitas lagu anaknya, tapi bagaimana kita merespon apa namanya, ngerespon lagu-lagu anak yang beredar itu tuh gimana supaya value-nya bisa masuk ke anak-anak di usia yang pas gitu ya Mas Raihan ya. Dan Betul, dan betul. nggak cuma sekedar mereka mendengarkan lagu anak terus dihindarkan dari lagu dewasa, tapi value supaya jadi orang lebih baiknya ada gitu di situ, right? Betul, Mas Umar. Betul. Karena memang gampang sekali buat lagu anak. Contohnya Mas Umar, coba kasih tema saya 3 kalimat mengenai anak-anak. Saya bakal buat sekarang langsung pakai gitarnya contohnya nih. Misal kita ngomongin Oke. balon warna, jangan balon, balon terlalu banyak. Balon udah ada lagunya, balon Udah udah ada. ada. Langsung saya buat nih. Misalnya kita ngomongin soal slime sama playground nih Mas. Slime sama playground. Heeh. Slime yang buat main-main tangan Slime yang itu. buat main-main itu, yang buat latihan Oke, motorik itu ya. oke. Ku ambil slime di pagi hari dan ku bawa ke playground. Ku mainkan bersama teman-teman. Kita happy pulang happy. Tuh, Langsung bisa. jadi mas. Ya kan? Iya. Kalau ngomong mengenai bisanya, temanya oke, tapi masalahnya mau atau enggak, nguntungin atau enggak, pasti kan ada pertimbangan itu Ya, gitu. betul. Slime sama playground langsung saya buat di sini. Temanya pun lagunya cuma C, A minor, F, G, C, selesai gitu. Tapi masalahnya mau atau enggak? Karena pasti kebanyakan musisi atau kreatif berpikir ini untungnya apa ya buat gue ya, Ya, ya kan? betul. Bisa nggak nih viral, ya kan? Nah, tapi musisi zaman dulu nggak mikirin viral, nggak mikirin FYP. Gimana caranya lagu ini bisa jadi presentasi untuk anak-anak ya? Pelangi, pelangi. Ya udah, dia lihat dari sini. Oh, pelangi bagus kayak ini. Ya. Buat jadi pelangi. Oh, naik delman nih, buat jadi delman. Jadi selalu kontekstual lagu anak-anak tadi. Tapi kalau sekarang selalu FYP dan algoritma tadi gitu kan. Nguntungin nggak ya lagu ini bakal jadi sensasional nggak ya, booming nggak ya? Karena kalau nggak ada nilai ekonomi udahlah. Kata produser di atas, cancel bro, nggak usah. Itu Ah, mas. Jadi tadi saya buktiin langsung ya. lagunya bisa dibuat langsung dengan tema kecil kayak tadi, tapi mau atau enggak Yes. semua lininya. Ingin nggak gitu, bermanfaat nggak? Itu dia yang saya pingin dari teman-teman musisi gitu. Bukan berarti semua harus buat lagu anak. Yo dari Yang sekarang enggak, cuman
kesadaran tadi harus muncul dulu gitu. Keterikatan tadi harus muncul dulu sehingga ada yang bisa ngebuat teman-teman tadi untuk bisa gerak sama-sama dan menimbulkan sebuah tadi gitu. Muncul lagi nanti icon-icon, saya yakin pasti muncul lagi semuanya, dan ada lagu-lagu anak yang sangat-sangat berkualitas di masa depan bisa untuk anak-anak Indonesia, Mas. Dan distribusinya juga sekarang makin gampang ya sebenarnya, nggak kayak dulu gitu. Jadi semoga dengan teknologi yang makin maju gitu, creator lagu anak juga bisa semakin ciamik dalam membuat lagu dan juga ngedistribusiinnya. Well, Betul, itu dia, Mas. it's a wrap for this episode, Sobat TCID. By the way, Mas Raihan, thank you so much for the time. Ini obrolannya seru banget, Mas Raihan. Makasih Mas Muhammad, kalau ada waktu ngobrol 2 jam 3 jam sih, wah pasti hajar ya. For sure. Ini kalau misalnya Sobat TCID sebelum rekaman tadi ngelihat Mas Raihan punya setup yang pengen tuh, kayaknya bisa ngobrol ini. Boleh Mas. Tapi ntar-ntaran aja Sobat TCID ya. Anyway, thank you so much. Dan kalau misalnya Sobat TCID pengen tahu Mas Raihan kesibukannya apa, cek aja di Instagram di @raihansudrajat begitu ya. Kalau emang lagi pengen jadi penyanyi gitu, Mas Raihan ngasih tahu tips gimana nyanyi kayak Ariel, kayak Noel and Liam Gallagher. Kontennya menarik, just follow him on social media. So, thank you so much for listening. Saya Muhammad Syarif. Kita ketemu lagi next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.